Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Yaya di sini. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting opsi pengembang untuk game di HP Vivo Y400. Nah, gimana caranya? Tanpa berlama-lama langsung saja ya teman-teman kita ke tutorialnya. Oke, berhubung di sini kita mau mengatur opsi pengembang, maka tentunya teman-teman harus mengaktifkan opsi pengembangnya terlebih dahulu dengan cara masuk ke pengaturan. Selanjutnya di menu pengaturan, kita geser hingga di bagian paling bawah, maka di situ akan ada pilihan tentang telepon. Nah, ini teman-teman ketuk tentang telepon. Selanjutnya kita geser dan pilih informasi perangkat lunak. Oke, langkah berikutnya teman-teman ketuk sebanyak 7 kali di bagian nomor build. Nah, ini kita ketuk 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan kunci layar HP-nya. Silahkan konfirmasi dengan memasukkan kunci layar HP-nya atau bisa menggunakan sidik jari. Nah, kalau misalnya menggunakan kunci layar PIN, masukkan PIN-nya, tapi di sini saya menggunakan pola, maka saya masukkan polanya. Anda sekarang berada di mode developer, yang artinya opsi pengembang di HP kita udah berhasil diaktifkan. Sehingga pada bagian pengaturan pengelolaan sistem, di situ akan ada pilihan opsi pengembang ya teman-teman, atau opsi developer. Nah, kita ketuk pengelolaan sistem. Di bagian bawah sini ada opsi developer, dan disinilah kita bisa mengatur opsi pengembang untuk game di HP Vivo Y400. Jadi untuk pengaturan opsi pengembang itu sangat kompleks teman-teman. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Cuman kalau untuk saya pribadi biasanya nggak terlalu banyak yang diubah pada bagian pengaturan opsi developer ini. Hanya beberapa saja. Yang paling penting adalah 3 skala yang ada di bagian bawah, seperti skala animasi, kemudian skala durasi animator, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Teman-teman silahkan geser aja pelan-pelan. Temukan 3 skala yang ada di bagian bawah. Nah, ini ada 3 skala ya teman-teman. Skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator. Untuk nilai defaultnya, dia skalanya itu 1x atau 1 kali. Kita coba ketuk skala animasi jendela. Nah, ini nilainya 1x atau 1 kali. Jadi, biar meningkatkan performa HP kita saat digunakan untuk bermain game. Sebenarnya ini nggak cuma untuk bermain game teman-teman, tapi untuk meningkatkan performa HP kita secara umum, walaupun nggak dipakai untuk bermain game. Nanti efeknya itu HP kita lebih ringan. Nah, teman-teman ubah dari 1x atau 1 kali menjadi 0,5, atau untuk mendapatkan performa terbaik bisa pilih animasi mati. Tapi saya biasanya pilih yang 0,5x. Demikian juga yang skala animasi transisi. Nah, ini saya ubah ke 0,5 juga. Dan skala durasi animator teman-teman bisa ubah ke 0,5 juga. Langkah berikutnya yang bisa kita setting untuk bermain game. Nah, teman-teman bisa ubah DPI ya, atau lebar terkecil. Di bawahnya skala itu ada lebar terkecil. Nah, sebelum kita ubah, teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti kita mau mengembalikannya seperti semula, kita bisa jadikan nilai ini sebagai acuan. Nah, saya screenshot. Kalau udah, teman-teman bisa ubah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya saya ubah menjadi 425 seperti ini, kemudian ketuk OK. Nah, maka tampilan dari HP kita secara umum dia akan berubah, termasuk tulisan-tulisan, dan juga tampilan secara umum dia akan terlihat lebih kecil. Jadi semakin tinggi nilai DPI, maka semakin kecil tulisan dan juga tampilan secara umum, sehingga nanti pada saat digunakan untuk bermain game dia bisa lebih enak dan bisa lebih responsif. Untuk yang lain-lain, ini teman-teman bisa pilih aktifkan, misalnya di bagian 4 kali MSAA. Nah, ini kalau kita aktifkan, biasanya untuk grafis HP kita itu dia akan semakin bagus pada saat digunakan untuk bermain game. Cuman kelemahannya, kalau misalnya kita aktifkan pada bagian paksa 4 kali atau 4x MSAA ini, HP kita itu biasanya jadi cepat panas teman-teman. Kemudian di bagian bawah, ini bisa kita biarkan atau bisa batasi proses aktivitas latar belakang kalau memang HP-nya itu khusus untuk game ya. Sekali lagi, kalau ini khusus untuk game. Tapi kalau misalnya HP teman-teman juga dipakai untuk sehari-hari,
sebaiknya ini biarkan aja. Tapi kalau memang untuk khusus game aja, maka pilih maksimal 1 proses seperti ini. Nah, saya pilih yang batas standar aja karena HP ini digunakan untuk sehari-hari. Oke, lanjut lagi. Untuk pengaturan-pengaturan lain bisa teman-teman biarkan atau bisa juga diubah, misalnya pada bagian lock buffer. Kita coba geser di bagian sini, biasanya ada ukuran buffer pencatatan log. Nah, teman-teman ketuk, ini bisa kita nonaktifkan kalau misalnya mau mendapatkan performa terbaik pada saat digunakan untuk bermain game. Cuman kelemahannya kalau misalnya teman-teman nonaktifkan seperti ini, maka nanti ketika keluar dari game, biasanya untuk masuk lagi itu kita perlu reload. Misalnya pas waktu main Mobile Legends kemudian kita keluar dari gamenya, nanti untuk masuk lagi itu perlu reload teman-teman. Jadi bisa kita biarkan default atau nonaktifkan. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan seputar cara setting opsi pengembang untuk game di HP Vivo Y400. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.